Badan Gizi Nasional (BGN) telah menutup dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang operasionalnya tidak sesuai standar. Langkah ini diambil menyusul adanya kejadian luar biasa keracunan massal makan bergizi gratis beberapa waktu lalu. Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana mengatakan, BGN bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk terus memperbarui data keracunan MBG secara real time. Data tersebut juga dapat dipantau langsung melalui laman resmi BGN. Selain itu, Kepala BGN mengatakan pemerintah telah rampung menyusun peraturan Presiden Perpres tentang tata kelola MBG. Ia menyatakan Perpres tersebut akan segera diterbitkan dalam waktu dekat. Ia mengatakan penerima MBG diproyeksikan sebanyak 82,9 juta hingga Februari 2026. Sebelumnya, angka ini ditargetkan tercapai hingga akhir tahun. Kepala BGN mengatakan pergeseran target penerima MBG ini akan sejumlah kendala yang menghambat proses distribusi dan verifikasi penerima. Menurut Kepala BGN, gangguan tersebut berkaitan dengan hambatan sistem dan koordinasi teknis yang berdampak pada proses verifikasi data penerima MBG. Meski begitu, ia mengupayakan 82,9 juta penerima MBG dapat tercapai hingga akhir 2025. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kabupaten Kupang mulai menyalurkan makan bergizi gratis ke setiap posyandu. Hal ini dilakukan untuk menekan angka malnutrisi atau stunting. Informasi selengkapnya akan disampaikan Diki Balo langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Diki, selamat malam. Bagaimana penyaluran makan bergizi gratis bagi posyandu di Kupang? Iya, baik. Selamat malam Oki dan juga saudara, terkait dengan proses penyaluran makan bergizi gratis oleh SPPG yang ada di Kabupaten Kupang. Memang hingga saat ini masih terus dijalankan, di mana SPPG di Kabupaten Kupang, tepatnya SPPG Kamboja 2 ini lebih memfokuskan makan bergizi gratis untuk bayi balita serta ibu menyusui dan juga ibu hamil. Hal ini dilakukan karena memang sudah banyak SPPG di Kabupaten Kupang yang berfokus pada anak sekolah, namun berbeda dengan SPPG Kamboja 2 yang berfokus pada ibu hamil bayi balita yang setiap harinya datang ke posyandu. Guna melakukan, maksud kami dalam hal ini untuk membantu para ibu hamil dan juga bayi balita menekan angka stunting yang masih terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena memang Kabupaten Kupang sendiri menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur bahkan di Indonesia dengan prevalensi stunting tertinggi. Untuk itu memang pihak SPPG Kamboja 2 ini berupaya untuk melakukan pembagian secara rutin makan bergizi gratis di setiap hari posyandu berjalan, dan dapat kami informasikan memang terakhir pagi tadi bahkan sampai siang hari tadi ini pihak SPPG Kamboja 2 ini membagikan makan bergizi gratis dengan sasaran ibu hamil dan juga ibu menyusui serta bayi balita yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kupang. Saudara, untuk mengetahui bagaimana lengkapnya, mari kita simak bersama cuplikan wawancara kami dengan Soleman Bas selaku Ketua Kader Posyandu Kamboja OSAO berikut ini. Keadaan seperti sekarang sesuai dengan program yang ada untuk mengatasi stunting dan mengatasi kemiskinan juga yang ada, kami merasa sangat beruntung sekali untuk bisa menikmati MBG yang saat ini diprogramkan dijalani oleh pemerintah. Dan ini juga keuntungan bagi anak-anak supaya perkembangan mereka dari 0 tahun sampai balita bisa berkembang dengan baik. Jadi itu satu motivasi yang diberikan kepada kami masyarakat untuk juga melihat anak-anak dalam bentuk pelayanan kesehatan mereka agar hari-hari akan datang mereka juga dibentuk dengan baik. Iya, Oki dan juga saudara, sebagai kader Posyandu, Soleman juga mengapresiasi langkah dari SPPG yang ada di Kabupaten Kupang ini karena memang melihat kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Kupang secara umum memang sangat jarang untuk melakukan makan pagi, apalagi kalau datang ke posyandu, sehingga dirinya sangat berharap bahwa pemenuhan gizi dari ibu hamil, bayi balita dan juga ibu menyusui dapat terpenuhi dengan beroperasinya SPPG yang
ada di Kabupaten Kupang karena memang hari ini jumlah SPPD di Kabupaten Kupang secara rata-rata ini sudah memenuhi dan sudah masuk maksud kami ke posyandu-posyandu yang berada di Kabupaten Kupang. Sementara demikian, Oki, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Diki Balo melaporkan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Warga penerima makan bergizi gratis berharap menu yang dibuat dapat disesuaikan dengan kebutuhan penerima. Hal ini agar makanan yang diberikan dapat diterima dan dikonsumsi dengan baik. Selama 1 bulan terakhir, ibu hamil, menyusui, dan balita di Desa Binderang menerima makan bergizi gratis. Setiap harinya penerima manfaat ini datang ke kantor desa untuk mengambil MBG mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Para penerima MBG mengharapkan menu MBG dapat menyesuaikan dengan kebutuhan penerima seperti nasi yang lembek untuk balita. Penerima MBG Hartati mengatakan menu MBG yang diberikan tidak disamaratakan. Ulun malam dari saran tuh Bang, nangarannya ulun bukan balita. Kayak apa itu mau disesuaikan makanannya kan ada balita tuh ada makan nasi karau benar atau diganti. Misalnya kalau lawan bubur, ambil nomor kalau kayak buah, buah kan biasanya ada yang kadang juga mau diganti. Tapi biasanya ada juga pengganti-ganti kayak tuh buah, nah masalah buah-buahnya. Tapi mau anak ulun ini makan aja Bang berataan kayak gitu. PLT Kepala Puskesmas Lokpaikat Haidir mengatakan pihaknya juga melibatkan perusahaan pada setiap pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis. Diharapkan nantinya pengolahan menu MBG dapat terus bervariasi sehingga anak-anak tidak bosan dan dapat dikonsumsi dengan baik. Pemerintah Provinsi Lampung masih menunggu penetapan lokasi sekolah Garuda dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pemprov telah menyiapkan 2 titik yakni di Lampung Selatan dan Mesuji. Setelah menggulirkan sekolah rakyat sebagai wadah bagi keluarga tidak mampu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini mendirikan sekolah Garuda sebagai wadah siswa berprestasi yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan 2 titik untuk lokasi sekolah Garuda tingkat sekolah menengah atas, diantaranya di Lampung Selatan dan Mesuji. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Ameriko, menjelaskan 2 kabupaten ini dipilih karena lokasinya cukup strategis dan masih memiliki lahan yang cukup luas. Namun pemerintah Provinsi Lampung saat ini masih menunggu hasil penetapan lokasi sekolah Garuda dari Kemendikdasmen. Lagi penentuan titik ya, titiknya ada 2, pertama adalah di Mesuji, kemudian di Lampung Selatan. Undangannya ada di Kemendikti dan Saintek. Intinya lapangan atau lahan itu sudah siap, sertifikatnya sudah siap dan lokasinya juga memang representatif. Tinggal nanti Kemendikti menentukan yang mana yang dipilih untuk segera dibangun. Insya Allah ya kan tahun depan itu sudah jalan. Thomas memastikan penerimaan siswa baru sekolah unggulan ini dimulai pada tahun ajaran baru 2026 mendatang dan seleksi akan dilakukan oleh Kemendikdasmen. Sekolah Garuda merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk mewadahi siswa yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata sehingga sistem pendidikannya akan dilakukan dengan sistem boarding school atau asrama.